Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifda Fatina dengan NIM 08041282328037. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai respirasi. Adapun poin pembahasan pada materi ini, yang pertama pengertian respirasi, yang kedua pengantar respirasi tumbuhan, yang ketiga jenis respirasi, yang keempat faktor yang mempengaruhi respirasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian respirasi. Respirasi merupakan proses biokimia vital yang tumbuhan memecah senyawa organik seperti glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk pertumbuhan dan fungsi seluler lainnya. Proses ini menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air, serta energi dan terjadi di seluruh bagian tumbuhan melalui stomata, lentisel, dan rambut akar. Yang kedua, peran oksigen. Dalam respirasi anaerob, oksigen berperan penting sebagai akseptor elektron terakhir untuk menghasilkan energi secara efisien. Dan yang terakhir, reaksi kimia. Selain proses ini, glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan air, serta pelepasan energi yang tersimpan dalam ikatan kimia glukosa. Jenis respirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob merupakan jenis respirasi yang memerlukan oksigen O2 sebagai akseptor elektron terakhir. Proses ini berlangsung di dalam mitokondria dan menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu sekitar 36-38 ATP per molekul glukosa. Dan yang kedua, respirasi anaerob terjadi tanpa menggunakan oksigen. Proses ini biasanya berlangsung di sitoplasma, terutama saat tumbuhan berada dalam kondisi kekurangan oksigen. Energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit, hanya 2 ATP per molekul. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi, yang pertama suhu, temperatur. Laju respirasi meningkat seiring kenaikan mudah dan aktif, misalnya ujung akar atau daun muda. Ini memiliki laju respirasi lebih tinggi dibanding jaringan tua yang aktivitas metabolismenya menurun. Dan yang terakhir, konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Kadar CO2 tinggi di sekitar sel dapat menekan respirasi karena menghambat pertukaran gas dan menurunkan aktivitas enzim. Hasil energi dalam respirasi aerobik. Yang pertama, total reproduksi ATP. Respirasi aerobik menghasilkan sekitar 36-48 ATP per molekul glukosa, jauh lebih efisien dibanding glikolisis anaerob. Yang kedua, efisiensi energi. Sebagian besar energi dari molekul glukosa dioptimalkan untuk menghasilkan ATP, dengan hanya sedikit yang hilang sebagian panas. Yang ketiga, penggunaan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk proses metabolisme penting seperti transportasi zat, sintesis protein, dan perbaikan sel. Dan yang terakhir, efek lingkungan. Pelepasan karbon dioksida sebagai produk akhir dari respirasi aerobik memungkinkan tanaman untuk berkontribusi secara alami pada siklus karbon global. Analisa dataran transport elektron atau ETC. Yang pertama, transfer elektron. Elektron dari NADH dan FADH2 dipindahkan melalui serangkaian kompleks protein di membran mitokondria, menciptakan gradien proton. Yang kedua, produksi ATP. Energi dari gradien
keton dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk memproduksi ATP dalam jumlah besar. Yang ketiga, peran oksigen. Oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir, membentuk air setelah menerima elektron dan proton. Dan yang terakhir, proses oksidatif. ETC adalah tahap terakhir dalam respirasi aerobik yang memastikan seluruh molekul NADH dan FADH2 digunakan secara efisien. Adapun kesimpulan yang didapatkan, respirasi adalah proses penguraian glukosa untuk menghasilkan energi ATP, air, dan karbon dioksida. Proses ini penting agar sel dapat melakukan berbagai aktivitas hidup dan menjaga keseimbangan energi dalam tubuh makhluk hidup. Proses ini bisa berlangsung dengan atau tanpa oksigen dan melibatkan beberapa tahapan yang berbeda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.